Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita na'am akan memurojaah kajian Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang telah lalu. Nah, kemarin kita membahas tentang Al-I'rab. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas apa itu al-kalam. Ya, nah ini eh, gambarnya, halamannya. Ini dari kanan ke kiri ya, karena bahasa Arab. Nah, kita akan memurojaah al-kalam. Apa itu al-kalam? Kenapa al-kalam? Nah, pelajaran kita adalah tentang nahwu. Dan nahwu itu membahas al-kalam. Sehingga kita perlu mengetahui apa itu al-kalam. Maka di sini al-kalam adalah wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, ini dia. Mana? Ya, al-kalam adalah sebuah lafaz yang tersusun kemudian memberikan faedah dengan bahasa Arab. Ya, diucapkan dengan bahasa Arab. Kalau misal ada salah satu yang naam eh, tidak ada, maka tidak bisa menjadi al-kalam begitu. Nah, kita kasih contoh. Ini misalnya apa? Dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Nah, inilah al-kalam. Semua ini disebut al-kalam. Namun jika naam tidak terpenuhi, maka itu hanyalah mungkin sebuah kata ya. Nah, ini mungkin si dhahabanya sendiri ini satu kata. Kalau bahasa Arabnya kalimah ini juga kalimah. Ini kalimah. Ini juga kalimah. Satu kata, satu kata, satu kata. Nah, ketika dia disusun, kemudian memberikan faedah, maka jadilah al-kalam. Ini dihapus dulu. Ya, jadilah al-kalam. Ada kalimat-kalimat ini di sini disebutkan terbagi tiga jenis. Yang pertama isim, kemudian fa'il, kemudian huruf. Nah, terus ada tanda-tandanya di sini disebutkan. Ini bisa khafat, jadi kasroh, bisa eh, ada tanwinnya, bisa ada alnya. Ya, ini al-masjidu. Tan tanwin di sini di Muhammad ya, mana Hamadun al-masjidu. Huruf-huruf wafat. Ya, di sini ada ilah. Nah, ini ilah juga di al-masjid ini. Kemudian jenis yang ketiga adalah fi'il. Fi'il diketahui dengan tiga atau empat empat ini huruf-hurufnya. Qad,
sin, saufa, tak, taknis sakinah. Ini fi'il. Kemudian yang ketiga, terakhir huruf. Tandanya huruf adalah eh, yang tidak ada tandanya. Ya, seperti nah, dia tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il. Maka itu adalah huruf. Ya, kadang sesuatu itu tandanya adalah eh, nggak ada. Misalkan rumah si Fulan. Tandanya apa? Oh, itu yang nggak ada pohonnya. Karena tetangganya ada pohon-pohonnya. Rumahnya ada pohonnya. Juga di sini adalah ada di sini huruf jim, huruf ha, huruf fa. Huruf jim yang ada titik di tengah, huruf fa ada titik di atas, huruf ha nggak ada titiknya. Maka ketika isim itu tandanya ini dan fiil itu tandanya ini, maka huruf yang tidak ada tandanya. Demikian. Nah, inilah pembahasan kita pada nahwu, isim, fiil, huruf. Yang mana nahwu ini, nahwu, ya, ada dua pembahasan ya. Kemarin al-bina dan juga al-i'rab. Kemarin kita masuk al-i'rab. Di kitab Jurumiyah tidak dibahas al-bina. Nah, karena pembahasannya cuma sedikit saja sehingga tidak dibahas. Nah, dari ketiga jenis ini yang eh, bisa di i'rab, nah, ada gangguan jaringan. Dari mana tadi? Sampai an-nahwu. Setelah kita mengetahui al-kalam dan juga nah, jenis-jenis dari sebuah kata, ya ada tiga di sini, fi'il, huruf, isim, fi'il, dan huruf. Kebarulah al-musannif, pengarang kitab Jurumiyah, masuk dalam nahwu.
Namun tadi yang disebutkan, nah, dalam kitab Jurumiyah hanya membahas i'rab. Apa itu i'rab? Al-i'rab adalah, nah, disebutkan di sini, ya, taghyir awakhir al-kalim لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Berubahnya akhir kata al-kalim ini adalah eh, jamak dari al-kalimah, ya. Jadi artinya kata-kata. Al-kalimah artinya kata. Karena eh, faktor-faktor yang masuk kepada suatu kata tersebut. Baik faktornya itu secara lafaz nampak ataupun secara tidak nampak. Kemudian jenis dari i'rab ini ada 4 pembagiannya: rafa, nasab, khafat, dan juga jazm. Khafat atau jar sama saja, cuman beda istilah saja. Nah, kemudian di sini walil asma'i min dzalika, ya, adapun untuk isim-isim yang di sini tadi, isim, fiil, huruf. Kalau yang isim ini hukumnya kita tulis di sini aja, empat ya. Rafa, ini kan nasab, dan di sini kan ja atau al khafat ya, seperti di buku. Ini al jazm. Kalau isim ini hanya tiga ini, rafa, nasab, dan khafat. Isim, 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 isim. Ini tidak ada isim. Ah, adapun fi'il maka dia ada di sini, ada di sini. Nah, tidak ada di sini. Namun ada di sini. Masing-masing tiga ya. Huruf, huruf tidak ada dong, karena dia mabni. Ya, tadi kan disebutkan huruf ini ke sini. Fi'il ada tiga. Yang ini mama- yang ini mabni. Yang masuk pembahasan al-mudhari. Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Ya, sebelumnya apa itu isim? Isim adalah kata yang eh, menunjukkan suatu makna namun tidak terikat dengan waktu. Contohnya ya seperti Masjid Muhammad tadi, atau masjid. Muhammad adalah Muhammad, masjid adalah masjid. Tidak terikat dengan waktu. Adapun fi'il maka dia terikat dengan waktu. Seperti zahaba. Zahaba artinya pergi, telah pergi. Kala makan. Ya. Ini ada tiga ya, ada bagiannya. Fi'il madhi,
artinya telah, mudhari artinya sedang atau akan. Al-amr, fi'il amr artinya itu perintah. Ya, ini berkaitan dengan eh, yang akan datang, berkaitan dengan masa depan. Oh, namun ini mabni tidak masuk pembahasan. Ya, Arab. Ya, demikian murojaah kita pada siang hari ini. Naam, untuk besok, insya Allah kita masuk kepada tanda-tanda dari eh, masing-masing empat jenis Arab ini. Ya, itu ada tanda-tandanya. Maksudnya bagaimana ketika kita misal ini contoh Zahaba Muhammadun ilal masjidi, kita katakan itu itu nasab, itu itu ya atau jar, itu tandanya apa? Harus ada tanda-tandanya. Itu akan dibahas pada berikutnya untuk pembahasan isim, tanda-tanda empat jenis Arab ini. Demikian, Allahu taala a'lam.